Selamat pagi siswa kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini semua tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, untuk subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelumnya, ingat moto hari ini yaitu, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau tentunya harus menanggung pahitnya kebodohan. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu, anak-anak akan mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Kemudian anak-anak akan mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Nah, mari kita pelajari materi melestarikan sumber daya alam. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki ribuan jenis hewan, baik di darat maupun di laut. Indonesia merupakan rumah dari banyak sekali jenis hewan, termasuk hewan langka. Bahkan beberapa dari jenis hewan tersebut hanya dapat ditemukan di Indonesia. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Salah satu alasannya mungkin karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan masih banyak tempat yang belum dihuni oleh manusia. Namun sayangnya, beberapa hewan asli Indonesia ini sudah menjadi sangat langka dan hampir punah. Oleh karena itu, mari kita semua ikut berpartisipasi dalam menjaga hewan langka di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yang hampir punah? Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tidak membeli hewan dan tumbuhan yang hampir punah maupun bagian-bagiannya. Anak-anak, hewan banyak diburu oleh manusia. Harimau, burung cendrawasih, burung jalak bali banyak diburu dan diperdagangkan karena keindahannya. Dengan tidak membelinya, maka permintaan akan semakin berkurang tentunya. Jika tidak ada peminatnya, maka hewan tersebut tentunya tidak akan diburu. Yang kedua yaitu menjaga lingkungan. Baik hewan dan tumbuhan menjadi langka karena habitatnya terancam oleh manusia. Dengan semakin banyaknya populasi manusia, maka semakin tinggi kebutuhan dan ruang yang dibutuhkan. Hutan yang menjadi rumah hewan dan tumbuhan pun dialihkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, gajah, burung meleo, burung kakatua, dan harimau yang jumlahnya semakin sedikit karena hutannya dibabat untuk tempat tinggal dan atau bahkan untuk bercocok tanam manusia. Begitu pula penyu hijau dan kura-kura berleher ular. Mereka itu nyaris punah karena banyak pantai yang rusak dan tercemar. Nah, yang ketiga anak-anak, kita tidak mengganggu hewan. Baik hewan maupun tumbuhan langka karena pertumbuhan yang lama. Banyak di antara hewan dan tumbuhan yang langka memiliki tubuh besar atau lama bertumbuhnya. Contohnya, komodo yang membutuhkan 5 tahun untuk mencapai panjang 3 meter. Padahal umurnya hanya 30 tahun loh. Nah, makanya jika satu komodo mati, maka sulit menggantikannya. Begitu pula dengan gajah, harimau, dan juga badak. Nah, untuk tugas kalian yaitu jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia? Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka maksudnya ya? Berikan pendapatmu. Nah, anak-anak, tahukah kamu
bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Hewan merupakan sumber daya alam yang tentunya dapat juga dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga tentunya memiliki tempat hidup seperti yang dikatakan tadi. Ada hewan yang hidup atau tinggal di darat. Ada juga hewan yang tinggal di perairan. Nah, berikut ini contoh ciri-ciri tempat hidup beberapa hewan. Yang pertama ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan baik daging maupun telurnya. Ayam tentunya dibudidayakan di peternakan. Peternakan biasanya ada di dataran tinggi atau di dataran rendah. Kemudian ada bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan baik daging maupun telurnya. Bebek dapat diolah, bahkan telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Yang ketiga adalah kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Dan yang keempat yaitu hewan ikan. Ikan tentunya anak-anak tahu bahwa hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan juga ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, tetapi ada juga sebagian ikan yang dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Nah, tentunya hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Karena itu mari kita menjaga dan melestarikannya. Untuk tugas IPS, yang pertama, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat hidup hewan yang ada pada materi belajar? Yang kedua, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan hewan? Dan yang ketiga, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah diajarkan maupun dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Dan ibu ingatkan jika anak-anak ada di rumah, jangan lupa untuk membantu orang tua dan selalu bersikap sopan dan santun kepada siapa saja. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat.